Jangan entry dulu sebelum lu kenal sama pola dua candlestick ini. Karena seringkali pergerakan besar XAUUSD itu justru diawali dari pola sederhana ini. Yang lebih menarik lagi, pola ini justru sering muncul pas market lagi sideways dan gak banyak orang entry di situ. Padahal ini bisa jadi peluang yang paling menarik. Sebelum akhirnya market jalan kencang. Gak perlu opening lama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke step by step. Langkah pertama, buka chart XAUUSD, gunakan time frame M15. Dan langkah kedua, fokus mengamati chart antara pukul 5.30 sampai 8 waktu Indonesia Barat. Lalu langkah ketiga, cari pola inside bar. Ciri-cirinya sederhana, ada satu candle besar disebut mother bar, dan candle berikutnya memiliki high yang lebih rendah dan low yang lebih tinggi dibanding mother bar. Kita sebut aja child bar. Artinya, seluruh body dan range candle kedua masih dalam mother bar. Setelah inside bar terbentuk, pasang dua pending order. Buy stop beberapa pip di atas high mother bar, sell stop beberapa pip di bawah low child bar. Kalau salah satu pending order aktif, langsung batalkan pending order yang satunya. Jadi kita cukup ngikutin arah breakout yang dipilih market. Untuk penempatan stop loss, kalau buy stop aktif, stop loss diletakkan di bawah low child bar. Kalau sell stop aktif, stop loss diletakkan di atas high mother bar. Jadi, kalau misalnya harga turun dan sell stop aktif, SL juga harus langsung aktif di atas high candle mother bar. Untuk TP-nya bisa dengan risk reward ratio 1:1 atau 1:2. Nah, sebelum lanjut ada satu hal yang jauh lebih penting, yaitu position sizing atau menentukan ukuran lot. Karena percuma setup bagus tapi salah menentukan lot. Sekali kena stop loss, modal langsung jebol. Misalnya, modal kamu $1.000. Kamu punya aturan maksimal risiko 1% setiap transaksi. Berarti, kalau transaksi ini gagal, kamu cuma siap rugi $10. Nah, misalkan jarak antara harga entry dan stop loss adalah 250 pips, atau sekitar $250 per lot. Apakah lot yang dipakai langsung satu lot? Belum tentu. Justru lotnya harus disesuaikan supaya kalau stop loss kena, kerugiannya tetap sekitar $10 doang. Jadi berapa lot? Jawabannya risiko per transaksi dibagi dengan potensi loss. Dalam contoh kasus ini berarti 10 dibagi $250 sama dengan 0,04 lot. Kalau ngitungnya manual terasa ribet, tenang aja. Di aplikasi QuickPro sudah ada fitur kalkulator posisi. Kamu tinggal masukin saldo akun, tentukan berapa persen risiko yang kamu inginkan, lalu masukkan jarak stop loss. Nanti QuickPro akan menghitung ukuran lot yang sesuai secara otomatis. Jadi kamu nggak perlu asal tebak lot setiap kali mau entry. Trader profesional biasanya menentukan risikonya dulu, baru menentukan ukuran lot, bukan sebaliknya. Kita mulai dari contoh kasus pertama. Mulai setengah 6 pagi, pantau pergerakan sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan waktu ternyata muncul inside bar. Buy stop bisa dipasang di atas high mother candle, sell stop bisa dipasang di bawah low child candle. Sell stop tereksekusi. SL bisa dipasang di atas high mother candle. TP-nya menyesuaikan dengan risk reward ratio 1:1 atau 1:2. Kita lanjutin ke contoh kasus yang kedua. Mulai setengah 6 pagi, pantau pergerakan sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan waktu ternyata muncul inside bar. Nah, kalau kasusnya mother candle-nya bearish kayak gini, buy stop bisa dipasang di atas high child candle. Sell stop-nya bisa dipasang di bawah low mother candle. Sell stop tereksekusi. SL bisa dipasang di atas high child candle. TP-nya bisa menyesuaikan dengan risk reward ratio 1:1 atau 1:2. Oke, lanjut ke contoh kasus yang ketiga. Mulai setengah 6 pagi, pantau pergerakan sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, dalam perjalanan waktunya,
ternyata muncul inside bar. Buy stop bisa dipasang di atas high child candle dan sell stopnya bisa dipasang di bawah low mother candle. Buy stop tereksekusi, SL bisa dipasang di bawah low mother candle. TP-nya menyesuaikan dengan risk reward ratio 1:1 atau 1:2. Kita lanjutkan ke contoh kasus yang keempat. Yuk kita mulai lagi dari jam 5:30 pagi dan kita pantau pergerakannya nggak usah lama-lama, cukup sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan waktunya ternyata muncul lagi tuh inside bar. Dan kalau gini kasusnya, buy stop bisa dipasang di atas high mother candle, sell stopnya bisa dipasang di bawah low child candle. Buy stopnya tereksekusi. SL-nya bisa dipasang di bawah low child candle dan TP-nya bisa menyesuaikan dengan risk reward ratio 1:1 atau 1:2. Kita lanjutin ke contoh kasus yang kelima. Kita mulai lagi seperti biasa pagi-pagi. Mulai dari jam 5:30 pagi, kita pantau pergerakan cukup sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, dalam perjalanan waktunya ternyata muncul lagi inside bar. Buy stop bisa dipasang di atas high child candle, sell stopnya dipasang di bawah low mother candle. Sell stopnya nih yang tereksekusi. SL-nya bisa dipasang di atas high child candle, dan TP-nya menyesuaikan dengan risk reward ratio 1:1 atau 1:2. Kita lanjut ya ke contoh kasus yang keenam. Seperti biasa, mulai dari 5:30 pagi, pantau pergerakan sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat aja, nggak usah lama-lama. Dalam perjalanan waktu ternyata muncul inside bar. Nah, buy stop bisa dipasang di atas high child candle, sell stopnya dipasang di bawah low mother candle. Yang tereksekusi sell stopnya dan SL-nya bisa dipasang di atas high child candle dengan TP menyesuaikan dengan risk reward ratio 1:1 atau 1:2. Oke, kita lanjutin lagi ke contoh kasus yang ketujuh. Mulai jam 5:30 pagi, pantau pergerakan market cukup sampai pukul 8 pagi aja. Nah, dalam perjalanan waktunya ternyata muncul lagi tuh inside bar. Buy stopnya bisa dipasang di atas high child candle dan sell stopnya dipasang di bawah low mother candle. Buy stopnya tereksekusi. SL-nya dipasang di bawah low mother candle dan TP-nya menyesuaikan dengan risk reward ratio 1:1 atau 1:2. Tapi pastinya setiap strategi pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan strategi nih, yang pertama gampang banget buat dicari. Pola inside bar cuma terdiri dari 2 candle, jadi nggak ribet buat kenalinya. Sekali paham bentuknya, nanti bakal sering nemu pola ini di chart. Yang kedua, nggak perlu banyak indikator. Lu cukup lihat pergerakan harga aja. Jadi chart tetap bersih dan lu juga nggak pusing nunggu banyak sinyal sebelum entry. Yang ketiga, cocok buat yang baru belajar trading. Aturannya simple, mulai dari cara cari setup, entry, sampai pasang stop loss. Jadi lebih gampang diikuti daripada strategi yang terlalu banyak aturan. Yang keempat, bisa dipakai berulang kali. Selama muncul pola inside bar yang valid, strategi ini bisa terus lu pakai. Nggak harus nunggu kondisi market yang spesifik. Yang kelima, bikin lu nggak gampang FOMO. Daripada buru-buru masuk pas harga mulai gerak, strategi ini ngajarin lu buat nunggu breakout dulu. Jadi entry yang diambil lebih terarah. Kekurangannya, nah yang pertama, breakout belum tentu lanjut. Kadang harga udah breakout tapi ternyata cuma sebentar, terus balik lagi. Jadi jangan langsung yakin bahwa setiap breakout pasti cuan. Yang kedua, masih bisa kena fake breakout. Apalagi kalau market lagi sepi. Breakout yang kelihatannya bagus kadang-kadang cuan malah jebakan sebelum harga balik arah. Yang ketiga, stop loss tetap nggak boleh dilewatin. Mau setupnya sebagus apapun, tetap ada kemungkinan analisis kita salah. Makanya jangan pernah entry tanpa stop loss, biar satu transaksi nggak bikin modal lu jebol. Kelihatannya emang simple, tapi jangan salah. Banyak trader justru lebih nyaman pakai strategi yang sesederhana ini.
Karena yang bikin hasil trading konsisten itu seberapa disiplin lu jalanin aturannya. Nah, buat Quickers, anggap teknik ini buat alat bantu cari peluang yang lebih terstruktur, bukan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan profit instan. Jangan lupa, pantengin terus channel ini, karena bakal banyak strategi trading emas yang simple dan bisa langsung kalian praktekin. Subscribe dan aktifin notifikasi biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, boleh juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next episode. Salam profit.